Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Lisa Fitriani dengan NIM 1930 60 2161. Perkenalkan, saya Sri Apriani, NIM 1930 60 2162. Dari kelas Ekonomi Syariah 4 dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Dosen pengampu Ibu Erda Litriani, SE, MOCDF, akan membahas studi kasus Democration Effect. Gaya meniru ini oleh Duesenberry 1949 disebut demonstration effect. Menurut ahli ekonomi, demonstration effect merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan, yaitu adanya gaya meniru atas standar konsumsi masyarakat kaya negara maju oleh masyarakat dan di negara-negara sedang berkembang. Duesenberry awalnya memakai istilah demonstration effect untuk menjelaskan keterkaitan antara tabungan dan perilaku konsumen di Amerika Serikat dan bersifat konsumtif tinggi dan mewah serta mengurangi tabungan. Demonstration effect banyak ditiru di negara sedang berkembang, yaitu meniru negara-negara maju seperti membangun pusat pembelanjaan mewah, hotel mewah, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan paling esensial untuk rakyatnya, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, kesehatan, dan pendidikan. Keinginan negara berkembang secara berlebihan mengakibatkan kemampuan menabung negara menjadi semakin rendah. Keinginan demokrasi efek datang dari pemerintah, politisi, dan swasta yang menjadikan demokrasi efek sebagai hal untuk memamerkan keberhasilan pembangunan secara material. Mereka melakukan hal ini pada waktu yang belum tepat, di mana negara berkembang masih banyak mengalami masalah keterbelakangan, yaitu kemiskinan, pengangguran, pendidikan, serta kesehatan. Berdasarkan studi kasus yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang demokrasi efek tersebut? Apa dampak negatif dan apakah ada dampak positifnya dalam pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang? Jawaban menurut kelompok kami, demokrasi efek adalah efek peniruan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengkonsumsi sebuah barang atau produk tertentu karena terpengaruh oleh pola konsumsi kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang memiliki kemampuan finansial atau penghasilan yang lebih tinggi dari dirinya. Menurut kami, hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir anak remaja zaman sekarang, di mana mereka cenderung selalu mengikuti pola hidup dan gaya berpakaian artis yang diidolakannya, dan mereka akan memaksakan diri untuk melakukan itu meskipun pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup. Pengaruh ini bisa bersifat positif atau bersifat negatif. Democration effect yang bersifat positif adalah perubahan pola dan kecenderungan berkonsumsi yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar, sedangkan dampak negatifnya adalah apabila dibukanya hubungan dengan luar negeri menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian tersebut. Misalnya, masyarakat cenderung untuk meniru gaya dan kebiasaan hidup serta konsumsi dari negara-negara maju lewat contoh-contoh yang telah ditunjukkan lewat media seperti film, televisi, majalah-majalah, dan sebagainya. Akibatnya, ada kecenderungan bagi masyarakat tersebut untuk berkonsumsi yang berlebihan yang akan membuat seseorang melakukan segala hal demi mendapatkan dan menggunakan barang-barang yang di luar kemampuannya. Dengan perkataan lain, propensity to consume menjadi terlalu tinggi. Ini selanjutnya mengakibatkan sumber ekonomi yang tersedia untuk investasi rendah, dan ini berarti pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertanyaan kedua, bagaimana kecenderungan demonstration effect orang Indonesia saat ini? Jelaskan secara faktual dengan kasus nyata. Jawabannya yaitu, demonstration effect sering terjadi di Indonesia, terutama pada masyarakat yang memiliki banyak uang. Mereka ingin tampak tidak berbeda dengan orang lain atau tidak ingin ketinggalan zaman. Seperti yang terjadi pada kasus di Jawa Timur, Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Ratusan warga setempat mendadak jadi kaya raya setelah menjual tanahnya
kepada PT Pertamina untuk kepentingan proyek pembangunan kilang minyak New Grassroots Refinery yang bekerja sama dengan perusahaan Rusia Rosneft. Rata-rata warga desa setempat itu mendapat uang 8 miliar usai menjual lahannya untuk kepentingan proyek kilang minyak. Bahkan ada satu petani yang mengantongi uang 26 miliar usai menjual lahannya. Akibat dari banyaknya uang yang mereka dapat menjadikan mereka miliarder. Hampir semua warga yang mendapat uang dari Pertamina digunakan untuk membeli sejumlah mobil mewah dengan harga ratusan juta. Tercatat ada 176 mobil baru yang dibeli warga sejak mereka menerima uang ganti rugi lahan kilang minyak. Akibat dari banyaknya uang yang mereka dapat, menjadikan warga setempat terkena efek demonstration effect. Hal itu terlihat dari cara mereka yang membelanjakan uangnya dengan membeli mobil. Bahkan ada sebagian warga yang tidak bisa mengendarai mobil tetapi tetap membeli mobil. Ia mengatakan beli dulu baru belajar mengemudi. Alasannya, mobil merupakan simbol status yang paling mudah diakses. Pertanyaan ketiga, apakah pembangunan di Indonesia memiliki kecenderungan melakukan demokrasi efek? Menurut kami, iya, Indonesia memiliki kecenderungan melakukan demokrasi efek. Mengapa demikian? Karena masyarakat Indonesia cenderung mencontoh konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju. Pola konsumsi ini dapat ditiru dengan adanya impor yang semakin besar, memungkinkan penduduk di negara berkembang seperti Indonesia mengimpor dan mengkonsumsi barang-barang industri yang mutunya jauh lebih baik dari yang dihasilkan di dalam negeri. Sudah tentu, barang impor ini mutunya jauh lebih baik dibandingkan dengan barang dalam negeri. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya impor ini dapat mengakibatkan pengeluaran menjadi bertambah dan sebaliknya kemampuan untuk menabung menjadi berkurang. Selanjutnya, dengan semakin rendahnya tingkat tabungan mengakibatkan tingkat pembentukan modal menjadi rendah. Teori pembangunan yang diadopsi oleh Indonesia justru mengakibatkan ketergantungan Indonesia pada luar negeri. Akibatnya, Indonesia semakin ketergantungan pada impor barang dari luar negeri terutama negara maju. Baiklah, itulah pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Di akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.